Kabinet ini kabinet gemuk, terlalu besar. Dasmu. Oh, kata ayah, kata abah aku, dasmu itu palelu. Kepala lu pe. Palelu itu artinya apa? Adalah Jabatan ini diadakan karena ada dia gitu. Atau karena dia memang dulunya basicnya pesulap, terus dia jadi menyulap jabatan-jabatan gitu. Ada orang-orang pinter. Kabinet ini kabinet gemuk, terlalu besar. Dasmu. Ya gimana, aku mau ngomong tapi takut dikatain dasmu. tolong dong presiden contohin yang baik-baik ke rakyatnya, apalagi aku anak-anak. Kabinet ini kabinet gemuk, terlalu besar. Dasmu. Nanti dibilang saya dikendalikan Pak Jokowi, cawe-cawe. Dasmu. Sebetulnya aku tuh gak tahu kata dasmu. Oh, kata ayah, kata abah aku, dasmu itu palelu. Kepala lu pe. Palelu itu artinya apa? Adalah pokoknya kata dasmu itu kata yang kasar ya guys. Omongannya jelek. Harusnya mencontohkan yang baik. Jangan bilang yang kasar. Hati-hati mulutnya ya. Prabowo. Menurut Papa gimana? Nggak boleh. Berarti dia sombong gak sih? Tolong dong presiden contohin yang baik-baik ke rakyatnya, apalagi aku anak-anak. Minta maaflah jika kamu punya salah, tapi yang terpenting perkataanmu dilihat semua orang. Para pemimpin lupa bagaimana berbudaya. Ucapan sudah tidak lagi punya makna. Tiba-tiba prajurit dengan telanjang dada memaki anak kecil lalu dilantik menjadi staf dalam lingkaran istana. Ini apa-apaan? Pertanyaannya penting banget, dia ada di dalam struktur kabinet menjadi bagian dari pejabat publik. Buat saya sih enggak. Buat saya enggak. Dan ini bukan perkara soal apakah dia akan nerima gaji apa enggak. Karena kan dia bilang, oh saya enggak akan ambil gaji saya. Lah itu malah lebih aneh lagi. Loh, gajinya tetap dikeluarin terus dianya nggak nerima, terus kemana gajinya? Terus yang kedua, apakah terus kemudian tuh jadi lebih baik kalau dia kemudian nggak nerima gajinya? Kan enggak. Persoalannya beneran dia itu dibutuhkan nggak untuk ada? Atau dia diada-adakan karena ada dia gitu? Jabatan ini diada-adakan karena ada dia gitu? Atau karena dia memang dulunya basicnya pesulap, terus dia jadi menyulap jabatan-jabatan gitu? Ada orang-orang pinter. Kabinet ini kabinet gemuk, terlalu besar. Dasmu. Ya gimana, aku mau ngomong tapi takut dikatain dasmu. Terus kalau kemudian itu tidak boleh dibilang terlalu gemuk gitu. Tidak boleh dibilang menggemuk. Lalu apa? Kata sifat yang tepat, menggelembung. Kan sama aja. Megar, ya sama aja. Aku mau bilang kabinetnya 2 kali lipat, memang faktanya kan 2 kali lipat dari jumlah kabinet yang lain, ya kan? Yang kedua, orang-orang yang ditunjuk memang benar-benar orang yang capable di situ atau enggak? Atau dia ada di situ karena dia dulu joget-joget di atas panggung, atau karena dia bergelar sultan? Gitu. Nah yang ketiga, kemudian ini ada tambahan-tambahan yang banyak banget gitu. Ini ada jabatan-jabatan yang sebenarnya iki opo sih jane karepe gitu. Jabatan-jabatan yang kemudian ini orang-orang ini sebenarnya emang diperlukan ada di jabatan yang muncul kemudian ajaib-ajaib, dan kemudian apakah orang yang kemudian dimunculkan itu memang ini ada jabatannya, lalu kemudian oh ya kita cari orang yang tepat, atau ini ada orangnya dicarikan jabatannya. Kalau misalnya ini ada orangnya, terus dicariin jabatannya, ya nggak salah pilih orang. Jabatannya yang salah, bukan orangnya. Jadi gini, rulesnya cuma satu. Menurut pemerintah, apapun yang semua kritikan terhadap pemerintah hanya perlu direspon dengan dasmu. Kalau nggak ada wartawan, saya bilang Dasmu. Kalau Pak Prabowo pidato lagi, Indonesia gelap, endasmu lagi kan. Nah, itu yang kita khawatirkan. Nah, makanya hari ini tuntutan mahasiswa ini kan menarik semua nih. Ya. Perampasan aset. Jangan omong-omong aja Prabowo ini. Kejar koruptor sampai ke Antartika, sampai ke Timur Tengah bagian selatan apa. Nah, sekarang buktikan dong perampasan aset ini. Bisa nggak dieksekusi ini? Supaya jangan omong-omong. Ya, yang kedua adalah duit fungsi ABRI. Tapi kan melanggar sendiri sekarang duit fungsi banyak dilakukan hari ini. Merangkap jabatan. Nah, ini kan tantangan juga. Nah, ini harus hati-hati.
Nah, termasuk ini menarik ini, jangan tidak tepat sasaran kesehatan dan pendidikan. Enggak pas sekali dipotong itu, enggak valid itu. Jadi maksud saya, kalau hanya sekedar ATK, kalau perjalanan dinas yang lain itu oke. Tapi kadang-kadang enggak fairnya gini. Misalnya kemarin Partai Coklat masih aman dananya, Partai Hijau masih aman, DPR pertahanan BIN-nya, tapi kesehatannya udah mengerikan, pendidikannya dipotong-potong. Nah, itu akhirnya kan protes itu, gerakan itu kan muncul dari situ sebenarnya. Nggak fair, ada ketidakseimbangan, tidak equal gitu dalam proses ini. Yang ketiga, ini publik juga mencurigai, maksudnya ini efisiensi begini nggak gitu-gitu amat lah gitu, sampai sebesar ini, sampai mati lampu, lift dimatikan, itu kan terlalu norak gitu loh. Sampai proses negara berjalan nggak stabil kan. Kalau efisiensi memang nanti akan ditarget untuk misalnya makan siang gratis, saya juga curiga, ini gimana sih makan siang gratis sampai besar segitu ini? Ini jangan-jangan ini Danantara ini. Danantara ini akan dijadikan proyek juga pos baru yang penting ke depan gitu. Misalnya gini, akan dia kasih dana talangan 1.000 triliun itu modal awal Danantara ini. Nanti ujungnya 9.000 triliun. Nah, Danantara ini kan kekecewaan Pak Prabowo terhadap BUMN yang jadikan sebagai sapi perahan, bacakan politik ya. Kepentingan tim sukses buzzer masuk jadi BUMN. BUMN nggak pernah untung, rugi terus tuh. Tapi kan Bang Panggi artinya nah, sekarang Danantara ini apa nih DNA-nya nih? Politik atau bisnis juga? Nah, sekarang udah mulai ditarik ke politik juga. Mestinya pure Pak Prabowo memberikan arahan jelas, tegas, lurus. Danantara ini berbeda dengan BUMN. Ini pure bisnis, near politik. Tapi ujungnya sekarang udah mulai gelagat-gelagat tarik kepentingan politik juga yang jadi orang-orang penting di Danantara ini. Jadi Danantara itu besar katanya mau ditarik. Nah, kalau efisiensi ini tujuannya hanya makan siang gratis, nggak sesadis ini harusnya nggak geger gini. Ini kayaknya pengamat rasa kritikus juga ya. Hidup Jokowi ini yang problem. Jadi itulah makanya hidup Jokowi itu problem. Kenapa? Hari ini penderitaan yang tidak ada masa depan itu karena 10 tahun yang ugalan itu. Anggaran tidak efisiensi itu. Nah, sekarang yang dibebankan nggak fair dong, pendidikan kesehatan dipotong. Ya nggak valid gitu loh. BPJS nggak ada lagi yang ditanggung negara. Ini kan brengsek namanya. Masa semua list penyakit BPJS nggak ada, tinggal obatnya. Katanya sakarat aja ditanggung BPJS. Itu kok kurang ajar namanya. Nggak fair ini. Nih satu lagi nih. Tadi ada tuntutan kan. Rombak kabinet. Rombak segera. Kalau begini terus ini beban Prabowo itu jadi penyakit itu di dalam. Ya, kenapa? Karena kan ada tuntutan rombak kabinet kan. Rombak kabinet. Tapi saat bilang endasmu ke rakyat yang berpikir kritis dan mengomentari kabinet Bapak yang memang gemuk, saya sebagai orang sok pinter ini bilang Bapak mengalami logical fallacy atau sesat pikir. Dan sebagai sesama manusia biasa, saya cuma ingin bilang bahwa posisi Bapak memang nggak akan lepas dari komentar, ocehan, dan celetuk masyarakat. Sebagai presiden atau pemimpin, bukankah memang harus berlapang dada dan mendengar itu semua, Pak? Ini disebut logical fallacy abusive ad hominem. Secara logikanya, memang saya bilang kabinet yang gemuk itu boros dalam anggaran. Karena nggak siap mendengar komentar orang sok cerdas ini. Pak Prabowo bilang kata endasmu, bahasa halus versi Jawa, yang konotasinya sedikit kasar. Katanya demokrasi, nggak boleh dong intimidasi. Menunjukkan sayalah yang paling benar. Rakyat tahu apa? Jangan kayak orang tua otoriter dong, Pak. Menganggap orang tua tahu segalanya dan anak dipaksa menurut. Sementara anaklah yang merasakan kebijakan itu. Cuman mengingatkan, pelajaran PKN saya waktu SD dulu, kata Bu Guru, kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. Koreksi kalau benar. Benar nggak sih? Kok gue meragukan itu semua sekarang? Biasanya orang yang nggak bisa melawan argumen lawan yang nggak terbantahkan dan terlalu fakta akan mengeluarkan kata makian. Aduh, jangan sakiti hati masyarakat kecil, Pak. Masyarakat jelita kayak kami yang terlalu baperan berharap kepada Anda. Hati kami itu terlalu rapuh, Pak. Dan nggak siap untuk dikecewakan lagi, dan lagi-lagi. Memang lah ya, kami sebagai rakyat emang suka ngeyel, suka ngebantah. Karena Bapak ujung tombaknya, dan kami kena dampaknya. Sekecil apapun itu kebijakan yang Bapak buat. Kalau di TNI, iya memang semua harus nurut apapun kata komandannya. Siap gitu ya kan. Kan kita bukan prajurit Bapak. Semoga kepada Bapak Presiden video ini sampai ke Anda ya Pak. Bapak baik aja tetap banyak yang nggak suka, apalagi Bapak berlaku nggak baik. Tugas kita cuman berusaha jauh lebih baik lagi dan mengejar kesempurnaan, meskipun nggak akan terkejar-kejar. Tebalkan telinga, lapangkan hati karena rakyat nggak akan sanggup diam. Terus-menerus dikerasi,
atas semua kesalahan yang terjadi yang dilakukan oleh pemimpinnya. So, apa pendapat netizen? Tulis di drop komen dan share video ini. Wah, bentar lagi dapat jabatan staf sus nih. Tapi saya nggak bisa bilang orang lain PA.